Oke, di kesempatan kali ini, Sur mau ngejelasin apa sih yang membedakan antara tipe soal pertama dan tipe soal kedua, dan gimana cara mengerjakannya dengan cara yang lebih mudah. Oke, kita analisa dulu. Di soal yang pertama, seorang pedagang membeli barang dengan harga membeli barang. Kita garis bawahi membeli barang dengan harga 20.000 dan dijual mendapatkan untung 20%. Terus yang ditanya adalah harga penjualan barang tersebut adalah. Jadi dari soal model pertama ini kita tulis dulu nih yang diketahui. Diketahui membeli barang, kita kasih notasi harga beli ya, disingkat HB, yaitu 20.000. Lalu apalagi? Mendapatkan untung dalam persen ini 20%. Lalu yang ditanya adalah harga jual. Jawab. Nanti sebelum kita jawab, kita lihat dulu di soal model nomor 2 apa saja yang diketahui. Diketahui pedagang memiliki barang yang dijual berarti ini harga jual ya. Diketahui harga jual 126.000. Jika dari harga tersebut pedagang mendapat keuntungan, berarti ini untung 5%. Pertanyaannya adalah harga belinya. Yang ditanya adalah harga beli. Mungkin sekilas kalau kita nggak baca benar-benar, soal ini akan terlihat sama, ya, tapi sebenarnya berbeda. Nah, lalu gimana cara mengerjakannya? Kita balik ke model soal yang pertama dulu. Cara mengerjakannya adalah, kapan sih kondisi untung? Untung adalah kondisi ketika harga beli kurang dari harga jual. Jadi harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli. Ya, dan yang perlu kalian ingat adalah harga beli dalam persen itu selalu 100%. Ya, karena di sini nanti Sir akan ajarin kalian menggunakan perbandingan aja biar lebih gampang. Ya. Nah, sementara harga jual karena dia mengalami untung, berarti si harga jual adalah harga beli dalam persen ditambah keuntungannya dalam persen. Ingat harga beli selalu 100% ya. Berarti harga jualnya adalah 100 plus 20%. Jadi harga jualnya adalah 120%. Ini persentase harga jualnya. Namun yang ditanya dari soal adalah harga jual barang dalam rupiah. Lalu gimana cara carinya? Kita pakai perbandingan saja, yaitu harga beli per harga jual akan sama dengan harga beli dalam persen per harga jual dalam persen. Ini cara gampang. Ya. Lalu kita isi aja harga belinya berapa dalam rupiah nih? 20.000 ternyata. 20.000. Per harga jualnya berapa? Itu yang mau kita cari. Sama dengan harga beli dalam persen. Harga beli dalam persen selalu 100%. Oke, turunin dulu ya biar kelihatan. Nah, di per harga jual dalam persen yaitu 120%. Nah, kalau udah kayak gini kita sederhanain saja, persen sama persennya coret. Lalu 0 sama 0-nya coret biar gampang. Terus di sini sisa 10, 10-nya coret dengan 0 di sini 1. Lalu gimana nih? Kalau udah kayak gini, berarti di sini sisa 1, di sini sisa 12, di sini sisa 2000. Tinggal dikaliin silang saja. Jadi harga jual dikali 1 ya harga jual. Lalu 12 dikali 2000. Berarti harga jualnya adalah Rp24.000. Ini jawabannya. Ini adalah proses untuk modelan soal pertama. Lalu kita kerjain di modelan soal nomor kedua. Berarti di sini sama ya. Harga beli selalu 100%. Harga beli dalam persen selalu 100%.
Nah, di sini sama, lagi-lagi mengalami keuntungan. Berarti harga jual dalam persennya berapa? Harga jual selalu harga beli dalam persennya ditambahin sama keuntungannya dalam persen. Berarti 100% ditambah keuntungannya 5%. Jadi 105%. Nah, di sini saya selalu ajarin kalian menggunakan perbandingan ya, karena ini cara yang paling mudah. Karena bab sebelumnya kan perbandingan. Jadi kalian nggak perlu susah-susah untuk belajar sesuatu yang baru, tinggal sesuatu yang lama kalian gunakan lagi. Tinggal bandingin aja. Harga beli per harga jual sama dengan harga beli dalam persen per harga jual dalam persen. Tinggal diisi aja. Harga belinya mau kita cari, berarti biarin tetap HB. Harga jualnya 126.000. Ini sama dengan ya. HB-nya selalu 100%. Harga beli dalam persen selalu 100%. Harga jualnya 105%. Tinggal dicoret-coret aja di sini. Coret, coret. Selanjutnya mana nih yang mau kita coret? Ini sama ini ya. Bisa kayaknya. Yaitu 125. Oh, 126 sama 105. Kita sederhanakan 126 dibagi 105, 12 ya. Ini 1, ini 12. Nolnya masih ada 3. Berarti harga belinya tinggal kalian silang nih. 12 sama 1. Ini dikali ke sini, HB dikali 1, sisa HB, lalu 12 dikali 100. 12 dikali 100. Oh, 12 ya. Ini nolnya masih ada 3 ya. Berarti 12.000 dikali 100. 12.000 dikali 100. Tinggal tambahin nolnya aja. Tambahin nolnya 2. Berarti jawabannya iya, kita cek dulu nih. Nolnya 123, 12, 123, 45. Bener. Iya ya. Benar. Oh, nolnya kelebihan ya. Nolnya kelebihan. Nolnya kelebihan. Sorry. Di sini kelebihan. Ternyata yang kita sederhanain tadi segini ya. 1260 yang kita sederhanain. Berarti nolnya sisa 2 di sini. Jadi di sini sisa 1 nolnya. Tinggal kita kali. Berarti jawabannya 1, 2, 0, 0, 0. Ya, ini harga belinya. Ya. Nah, jadi kalian tinggal lihat di sini perbedaan cara mengerjakannya antara modelan soal pertama dan modelan soal kedua ya. Kalau yang di modelan soal pertama tadi ada yang diketahui harga beli. Kalau modelan soal kedua yang diketahui harga jual. Dan kebalikannya yang ditanya di sini harga jual, di sini harga beli. Dan mudah banget, kalian tinggal pakai perbandingan aja ya. Gak usah susah-susah pakai cara yang lain. Oke. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang soal bunga tahunan. Ya, kali ini saya mau ngebahas tentang bunga tahunan ya. Sebelum kita mulai ke soal, kita ingat dulu rumusnya, yaitu adalah bunga sama dengan modal. Nah, modal di sini biasanya di soal itu nggak ada ya tulisannya modal, tapi kata-kata di soal itu biasanya adalah tabungan awal, tabungan mula-mula, itu pasti modal. Dikali dengan P%. P% itu artinya apa? Artinya adalah bunga dalam bentuk persen yang diberikan oleh koperasi, bank, ataupun tempat peminjaman atau tempat menabung. Dikali dengan lama menabung atau waktu diper 12. Cuma rumus ini aja modalnya untuk mengerjakan setiap soal modal tabungan. Nah, langsung aja kita tulis terlebih dahulu yang diketahui apa ya dari soal. Setelah 9 bulan, 9 bulan berarti itu waktu ya. W sama dengan 9. Uang tabungan Susi di koperasi berjumlah, uang tabungan Susi berjumlah itu artinya dari modal terus ditambahin dengan bunga itu menjadi 3.815.
Ya. Kenapa bisa modal ditambahin bunga? Karena menjadi. Jadi mula-mula kalian nabung, terus karena udah berjalan beberapa bulan, kalian dapat bunga tuh, ya. Makanya ini adalah M plus B. Lalu koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12%. Berarti ini adalah P dalam persen. 12%. Nah, lalu yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tabungan awal. Ingat, tabungan awal itu pasti modal ya. Modalnya yang ditanya berapa. Nah, cara mengerjakannya tinggal ditulis rumus utamanya. B sama dengan M dikali P persen dikali W per 12. Langsung kita isi aja dari rumusnya ini yang diketahui apa aja tadi. B. Apakah B di sini sudah diketahui? Ternyata belum. Lalu gimana cari B-nya? B kita dapat dari sini. Nah, kita mau dapat B kan? Berarti gimana caranya di sini bisa dapat B? Berarti sisakan di sini tinggal B aja. B sama dengan M-nya bersifat positif pindah ruas jadi negatif ya. Jadi 3815 dikurangin M. Udah nih dapat B-nya. Berarti udah bisa kita isi nih si B. B adalah 3815.000 dikurangin M. M-nya apa? Ya M-nya kan belum ada, itu yang mau dicari. Berarti tulis lagi M dikali P. P-nya berapa? 12%. Persennya itu artinya per 100 ya. Dikali W. W-nya berapa? 9. 9 per 12. Nah, di sini tinggal dicoret-coret aja. Mana yang bisa kita coret? Ini sama ini. Apakah 9 sama 100 bisa? Nggak bisa ya. Lalu apakah 9 dengan ini bisa dicoret? Nggak bisa. Kenapa? Di sini ada variabel min M. Berarti nggak bisa. Ya. Kamu boleh sederhanain, kamu boleh coret ketika di sini hanya bilangan aja. Ya, kalau ada variabel atau ada bilangan lainnya harus dua-duanya dicoret ya. Nah, selanjutnya berarti di sini sisa apa? Sisa 9 per 100 sama M. Tinggal kita kaliin semuanya jadi berapa? 9 per 100 M. Di sini masih ada 3.815.000 rupiah min M. Nah, lanjutin ke sini. Berarti tugas kalian, di sini ada unsur M, di sini ada M. Ada variabel nih berarti. Berarti kita kumpulin si variabelnya. Dari sifat negatif pindah ruas jadi positif. Jadi 3815.000 sama dengan 9 per 100 M. Tadinya minus ya, pindah berarti jadi positif M. Nah, ini tinggal ditambahin. Cara menambahkannya, ingat 9 per 100 ini adalah koefisien dari M yang pertama. Lalu koefisien si M kedua berapa? Nggak ada angkanya. Nggak ada angkanya itu artinya ada angka 1 di sini. Berarti kita tinggal tambahin 9 per 100 ditambah 1. Samain penyebut ya. Oke, saya tulis dulu deh biar nggak bingung. 9 per 100 ditambah 1, M-nya kita keluarin. Nah, ingat tuh aljabar tuh. Materi semester 1 masih dipakai sampai sekarang. Disamain penyebutnya. Kita jadiin per 100. Karena ini udah per 100, 9-nya tetap 9. Satunya jadi berapa? Ya jadi 100. M. 3815000. Berarti ingat yang nggak dikerjain, tulis lagi aja dulu. Ini jadi 109 per 100 M. Nah, kalau kayak gini bisa kita coret nih, karena di sini sisa angka aja, sini sisa angka aja. Ini kita coret sama ini. Dibagi tuh 3815 dibagi 109. Ternyata hasilnya 35 di sini, ini hasilnya 1. Nah, dia masih nyimpan ada 30 di sini. Berarti kalau ditulis lagi tinggal 35.000 sama dengan 1 per 100 M. Berarti tugas kalian tinggal kali ini 100-nya sama 35.000. Berarti hasilnya berapa? Ya, tinggal tambahin aja 0 nih. 3.500.000 modal mula-mulanya. Berarti jawabannya yang A. Ya, jadi nggak usah bingung-bingung harus tahu rumus P apa, rumus W apa, rumus M apa, nggak perlu. Rumusnya cuma satu nih.
Yang perlu kalian tulis itu diketahuinya aja. Terus habis itu diisi ke rumusnya. Yang nggak ada itu berarti yang dicari, ya. Nggak usah bingung-bingung. Nah, modal kalian buat di sini biar bisa di bab ini adalah pecahan yang pertama, yang kedua aljabar udah pasti ya. Nah, cuma dua doang itu. Terus banyak latihan, biasain diri dengan kondisi-kondisi soal, biasain hitung juga, nantinya kalian pasti akan bisa. Jangan putus asa, terus berjuang untuk jadi Bang Jago. Oke?